Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, menyenangkan sekali mengajar kembali di kampus sendiri, di pondok sendiri. Bertemu dengan Pak Rektor, insya Allah sebentar lagi jadi profesor, guru besar insya Allah, amin. Dan melahirkan profesor-profesor dan guru-guru besar yang lain. Kawan-kawan perjuangan, wakil-wakil rektor 1, 2, dan 3, dekanat, dan pada dosen. Guru kami yang mulia, Kiai Kosasi, dan Allah panjangin umur beliau, sehatin beliau, dan senantiasa mendoakan kita semua, amin. Dan adik-adik mahasiswa, mahasiswi, asli seneng saya, kayak di Istiqlal ini. Istiqlal ini. Ya, makasih ya, udah jadi ladang amal buat saya dan kami semua. Mudah-mudahan mengalir pahala dan kebaikan, serta juga jadi amal soleh orang tua kalian semua dan keluarga besar kalian semua. Insya Allah kalian dimudahkan jodohnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang besar manfaatnya penuh dengan ridha Allah. Selamat lahir batin, bahagia dunia akhirat. Mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Silakan ditulis. Bismillah. Menyenangkan sekali. Menyenangkan sekali. Dari depan fotonya. Ente aja capture satu-satu. Menyenangkan sekali ngomong. Menyenangkan sekali ngomong, bicara, diskusi, ketemu sama yang luas pengetahuannya. Menyenangkan sekali ngomong, ketemu, ngobrol, bicara, diskusi dengan yang luas pengetahuannya. Dengan yang punya banyak informasi. Ini tahu, itu tahu, apa aja tahu. Titik. Jadi sumur yang kayak nggak pernah habis airnya. Apalagi bukan cuma tahu, apalagi bukan cuma tahu, tapi berkenan, mampu, ringan, membimbing, mengawal, menemani. Apalagi bukan cuma tahu, bukan cuma ngerti, bukan cuma paham, bukan cuma bisa, tapi juga berkenan membimbing, mudah membimbing, ringan membimbing, riang membimbing, senang membimbing, mengawal juga. Titik. Plus punya kekuatan untuk itu. Plus punya kekuatan untuk itu. Ganti paragraf.
apalagi ngomong sama yang Maha Tahu. Diskusi dengan yang Maha Tahu, bicara, ngadep, ketemu dengan yang Maha Tahu. Titik. Maha pula membimbing, Maha berkenan pula membimbing. Maha menemani, Maha mengawal, Maha memberi kekuatan. Titik, tanpa batas. Dari sini nih nanti kita bermula. Dari sini nanti kita bermula. Izin Allah Subhanahu wa taala di 2 hari terakhir ini Allah kembali mengupgrade. Kembali mengupgrade dengan izin Allah Subhanahu wa taala pengetahuan saya dengan izinnya tentang alat berat. Tentang alat berat kita sama-sama tahu ada Caterpillar di sana, ada Ikomatsu di sana. Mungkin istilah Ikomatsu, Caterpillar, opo gitu. Kita ini produk alat berat. Kita kalau bangun apapun nggak ketemu alat berat, tapi di hulunya sana itu ketemu alat berat. Jadi kita ini produk alat berat, beko, pakai emas kan, nggak ketemu alat berat, tapi di hulunya sana di tambang itu alat berat. Kemarin dan beberapa pekan sebelumnya dan disempurnakan oleh Allah, masuk nih menjadi kemudian ya ikut ada di dalamnya. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala. Dan hari ini tadi malah kemudian masuk ke tambang emasnya. Udah selesai, sudah tanda tangan. Dan pengetahuan terhadap emas itu Allah berikan gitu. Dan nggak ada narasi yang berubah sejak 98 saya megang Quran. Narasinya kayak gitu. Pokoknya kalau ketemu Allah, ntar ada aja yang baru. Nyenengin loh ketemu sama orang yang pintar. Ada aja informasi gitu. Nyebelin gitu kalau ketemu sama orang yang serba blow on. Ini nggak tahu, itu nggak tahu, nggak ada omongan, nggak ada bahan. Tapi kalau diskusi sama orang yang spektrumnya, pemikirannya, gagasan, idenya banyak, kita juga jadi ikut lompat-lompat. Bayangin kalau kita ngobrol sama Allah. Jadi yang saya jaga dari dulu sampai ini hari, ya ngobrol aja sama dia. Ya ngomong aja sama dia gitu. Ntar dia kasih tahu ini, kasih tahu itu, kasih tahu ini, kasih tahu itu, bukain ini, bukain itu, ngasih unjuk ini, ngasih unjuk itu gitu. Kalau santri Darul Quran masih hafal kan, jelajahin Quran. Nanti kita menjelajahi dunia. Tulis. Jelajahi Quran, nanti kita menjelajahi dunia. Apalagi kan Quran memention ya banyak hal ya, termasuk tentang places ya, tentang tempat makan, tentang tempat. Misalkan ada ayat, silakan dibuka surah Al-Qasas ayat 15. Satu ayat setelah
pojok kanan atas. Halaman 387. Saya masih begini loh, masih ngapalin nomor ayat, nomor halaman, kosakata, struktur. Sudah Al-Qasas ayat berapa? Betul ya? 16 15 ya. Memang cara ngobrolnya jangan selewatan. Cara ngobrolnya jangan kayak orang ketemu di pinggir jalan, apa yang mau didapat juga. Namu dong. Serius dong. Bang, minta info dong, Bang. Di sini di mana tanah yang murah, Bang? Kira-kira kayak begitu. Namu dong. Bang Haji, kan Bang Haji di Dispenda nih, Bang Haji di bagian umum nih, Bang Haji di atau Bu Haji di bagian tata kota nih. Ada info apa nih? Gitu. Ya kalau ketemu di pinggir jalan, Bang, ya apa yang mau didapat juga. Atau ketemu tapi nggak ngobrol gitu. Ini contoh saja. Contoh saja. Ayat 15, coba perhatikan. Silakan perhatikan. Lihat Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. Kalau saya masuk ke sini, ada kota Memphis gitu. Kita kalau ngomong orang, abang tahu lah, anterin dong bang. Yang kita ajak ngomong bukan cuma tahu, tapi saya bilang tadi bisa nganterin, bisa bikin lu ke sono. Nah ini dia yang punya. Bisa dipahami nggak? Kita baca tentang Mesir. Ayo, ayat berapa tentang Mesir? Surat apa? Satu aja. Yusuf ayat Al-Baqarah juga ada. Ya, berhentilah sebentar, jedaklah sebentar. Nih, wa dakhalal madinata ala hini ghaflatin min ahliha. Oh, Nabi Musa masuk satu kota namanya Memphis. Di mana ya Memphis? Minta cari tahu. Minta diunjukin amal lawan bicara kita. Siapa? Allah. Itulah yang saya maksud, menyenangkan sekali itu. Kalau dia lagi bicara tentang kekayaan, lu minta loh. Lagi bicara tentang kekuasaan, ya minta loh. Jangan dilewatin begitu aja gitu. Oke, start di awal. Di episode ini alhamdulillah dengan izin Allah. Senang juga nih bisa kalau bisa jadi rutin, Allah kasih sehat, bagus nih. Ini pondasi dasar. Jadi supaya happy gitu. Lebih dari saya nanti happynya. Saya kalau mau megang Quran itu nggak datar, nggak pernah saya megang Quran dengan izin Allah datar tuh nggak pernah, kayak beneran lompat-lompat aja. Kayak ada sesuatu gitu yang bakal dikasih, bakal dibukain. Ada orang buka datar aja gitu, so-so aja. Ada yang begitu juga. Ya kalau kita mah rapi, ada buku, ada pulpen, siapin waktunya, nulis-nulis. Tadi kita bangun jam 2-an, start langsung, sampai sekarang belum tidur. Jadi demen aja gitu.
Yang lain pada tidur, kita berduaan sama dia. Ngobrol berdua sama dia. Masya Allah. Sering nggak kita ketemu orang yang tahu informasi, terus dia ngomong gini, udah tahu belum? Nah, terus kita jadi tahu. Lah kalau dia apa? Maha tahu. Ntar dia bicaranya pakai cara apa? Cara dia. Bagaimana caranya? Nggak tahu. Tiap-tiap orang berbeda-beda. Nyambung aja dulu. Dulu pernah ada jamaah dengan izin Allah SWT nggak bisa masak. Nggak bisa masak. Tomboy, walaupun harusnya anak perempuan tomboy belum tentu nggak bisa masak sih. Mungkin karena lingkungan atau nggak ada kesempatan. Sampai kemudian dia menikah. Sekian tahun gelisah juga gitu. Terus nanya gitu, kalau jalanin 4 surat waktu itu tuh, terus hajatnya bisa masak, bisa tuh Ustaz. Coba aja jajal. Gimana ya caranya Allah bikin saya bisa masak? Ya nggak tahu, lo temuin aja dulu Allah, ngobrol aja dulu sama dia. Kan kita ngobrol sama dia kan ngaji kan? Itu kan pengetahuan kita dari kecil. Kalau kita mau ngomong sama Allah, ya ngaji gitu, ya ngomong, buka Quran, baca, ya baca, baca. Nah, ada temen SMA dia datang, sore, ketemu maghrib, sholat, ngajak keluar. Loh kok keluar? Emang nggak masak? Tawa tuh, kayak nggak tahu saya aja emang bisa masak apa. Ntar gua kemarin tuh gua ajarin lu, seminggu diajarin. Bicara Allah tuh beda-beda tuh kayak gitu tuh. Nah kita kalau kurang baca, ntar kurang dapat ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi cara bacanya juga ntar pengaruh juga gitu. Tadi ya 1000 kali tuh orang enggak membaca artinya, yakin saya nggak membaca artinya, tapi dia berhajat, beda juga. Kan berhajat dia sama Allah SWT, ada keperluannya, beda bos. Assalamualaikum, ada Yusuf Mansur, ada perlu apa? Ya enggak ada apa-apa. Begitu juga jadi tuan rumah juga, nggak ada perluan apa-apa, ya gimana? Coba dibaca lagi dari awal. Baca bareng-bareng. Baca yang keras. Bukan yang saya tadi suruh tulis. Iya, ayo baca. Udah dapat belum feel-nya? Kalau disambungin sama judul kita bahwa Al-Quran sumber ilmu. Dan hebatnya kan Allah nanti menyesuaikan juga dengan perkara kita, menyesuaikan dengan keadaan kita, menyesuaikan dengan juga pengetahuan kita. Enggak nantinya juga langsung lompat, enggak ada itu. Enggak nyunah juga. Pasti dibawa dulu kanan, bawa dulu kiri, sampai kemudian nyampe. Tadi udah nulis kan, jelajahi Quran, nanti kita akan menjelajahi dunia. Cara saya kemudian membaca, ya seperti saya contohkan tadi ketika bicara tentang Musa yang fawakazau Musa faqadha alaih, itu terjadi di kota Memphis, di Kairo, di Mesir, maaf. Nah, terus kita minta informasi, minta cari tahu.
Dulu banget malah, kalau dulu banget, kalau sekarang sih udah rada-rada enggak ya. Kalau dulu banget malah saya sholatin gitu. Sholatin, puasain, gitu. Gadangin, mau ngaji tentang ayat ABC, ayat ini ayat itu gitu, kita bawa sholat, minta sama Allah gitu dulu. Saya belum nyapa yang di Zoom, alhamdulillah. Selamat bergabung juga yang ada di Zoom dan yang ada di YouTube barangkali. Coba buka surah Al-Furqan. Surah ke-25. Ayat 6. Surah ke-25 ayat 6. Dengerin, ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul anzalahu alladhi ya'lamu as-sirra fis samawati wal ardh. Innahu kana ghafurar rahima. Coba ya Allah mengetahui lo segala informasi. As-sirra bisa dimaknai informasi. Segala informasi. Servernya itu grand servernya dia. Yang nurunin Quran, yang tahu segala apa yang kita mau tahu. Segala rahasia, segala informasi, segala ilmu, segala pengetahuan. Di samawati wal ardh. Jadi kayak saya gitu ya, berafirmasi gitu ya, punya visualisasi, punya imajinasi. Kalau saya ngaji Quran, kayak nyolokin diri saya kepada server itu, yang someday somehow itu akan kerja buat saya gitu. Saya mengajarkan dua cara buat umatnya Nabi Muhammad SAW, buat kita semua yang tidak punya apa-apa kecuali Allah dan Rasulnya, dalam meningkatkan kompetensi. Satu, melalui Quran. Dua, melalui amalia sunnah. Cara kita ngupgrade orang kecil jadi orang besar, orang bodoh jadi orang pintar, orang hina jadi orang mulia, kalau kita kuliahin dia dulu kelamaan. Maaf nih Pak Rektor, kalau kita sekolahin dia dulu sampai S3, waduh kelamaan. Iya, kalau dia bisa jadikan itu amalia sunnah, kan untuk ilmu amalia sunnah juga. Terus hari-harinya sama Quran. Kalau dia enggak, jauh, lamaan. Pengen tahu cara paling cepat naikin kompetensi umatnya Nabi, supaya pada kaya semuanya, supaya pada makmur semuanya, supaya pada hebat semuanya, terang benderang, jaya, sukses, menang di segala kompetisi. Suruh sholat duha. Sederhana loh. Ntar tiba-tiba muncul tuh, buk, dalam 2 tahun 1000 karyawannya. Lu luar biasa. Suruh dia sholat malam, suruh dia tuh puasa Senin Kemis. Daud, buat yang Daud. Kalau saya Daudnya sehari buka, sehari enggak. Suruh zikir pagi, zikir sore. Itu Pak, dibanding dengan kita kirim dia training ini, training itu, pelatihan ini, pelatihan itu, enggak ada lawan itu.
Jadi saya mau tahu kalau Anda jadi presiden, gimana caranya supaya kemudian masyarakat Indonesia gitu ya, tiba-tiba sepantar sama Korea Selatan, sepantar sama Amerika, bahkan ngebit gitu loh, ngalahin, gampang. Ya bikin aja betul. Jadi beriman, beramal soleh, bertakwa, turunannya itu yang kemudian kita disiplinin. Saya nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Bahkan tuh gelapnya minta ampun. Nggak ngerti, gelap. Tapi alhamdulillah saya melakukan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dua hal tadi. Quran saya ambil, kemudian ngerjain yang sunnah. Habis itu tuh, tuk gitu. Jemaah Istiqlal hadir karena galau betul, pembayaran kontrakan, nggak tahu mesti apa, nggak tahu mesti gimana, berdua sama istrinya hadir di Istiqlal. Terus kemudian dapat insight, dapat kemudian cahaya. Oh, emang nggak perlu tahu yang gitu-gitu mah. Yang perlu tahu adalah ini pagi udah duha belum? Ntar Zohor sholatnya di mana? Terus dia melakukan itu, ya amalan kita dah nggak ada yang aneh juga. Sit, IM, duha, benerin yang wajib, hidupin yang sunnah, qobliyah, ba'diyah gitu. Terus iseng dia tulis tuh, saya nanti berangkat umroh sekeluarga. Terus dia tulis tuh 2 orang, dicoret sama dia 8 orang. Tar sekalinya umroh pertama langsung ketemu Yusuf Mansur di pelataran Masjid Nabawi di Madinah Munawwarah. Ketemu Yusuf Mansur nanti sudah bercerita tentang keberkahan amalan ini, amalan itu gitu. Sampai menjelang 1 hari berangkat, Unang ngasih tahu, pesawat kita direct Madinah. Wih, iyalah, seru. Good, bagus. Nah, masuk Madinah, subuh langsung sebelum subuh tuh jalan tuh ke belakang hotel, langsung pelataran Masjid Nabawi. Wah, ada anak muda nangis lari melok, dan dia bawa catatan kertasnya itu. Ih, coba bisa begitu. Dan tahu nggak berapa tahun? 2 tahun bos. Dan 2 tahun itu karyawannya udah 170. Dan dia baru saja melunasi rumah untuk orang tuanya 1,7 miliar. Bukan buat dia, buat orang tua. Dan dia betul-betul berangkat 8 orang, 4 bisnis. Usahanya apa coba? Bakso. Dan dia ngerti itu bakso? Enggak ngerti. Ini ayatnya kerja. Qul anzalahul ladzi ya'lamus sirra fis samawati wal ardh. Allah kalau udah mau netesin satu aja sirnya, min asrari, daripada dia punya secret, satu aja tetes, selesai urusan. Nanti teman-teman pada nanya nih, kok dia begitu kita enggak? Satu, mungkin passionnya enggak, beda juga. Kan beda orang gosok sama beda, tetap beda lah. Enggak bohong yang gitu-gitu. Matanya hidup, telinganya hidup, gesturnya hidup. Ada orang jalan biasa aja, tapi ada orang jalan yang memang dengan energi. Satu mungkin itu. Kedua, mungkin Allah simpen kali. Anda berkhidmat sama Darul Quran, tiba pada masanya gitu langsung jadi kiai besar, pang gitu. Seperti yang terjadi di dunia pesantren. Begitu diizinkan keluar, diizinkan sendiri, diizinkan misah, tapi begitu datang ke kampung udah ketemu 18 lokal, masjid dan lain-lain, bisa begitu. Jadi jangan khawatir, rezeki orang beda-beda. Atau bisa bentuknya anak yang lebih hebat daripada Kiai Kosasi misalnya. Tapi tadi saya bilang, bayangin coba, indeks apa yang dipakai
untuk membuat anak yang nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa dan minus. Tapi dalam tempo 2 tahun kemudian jadi begitu. Mau cara apa? Menteri Tenaga Kerja punya yang beginian. Ini nggak ada ukurannya loh. Ukuran less nih, jadi priceless betul ini. Kembali tuh, saya bersyukur gitu. Pas lagi jatuh-jatuhnya, lagi gelap-gelapnya, lagi minus-minusnya, ambil Quran. Dan dari dulu cara ngajinya udah begitu lagi. Enggak, saya dulu enggak cuman ngejar khataman Quran. Iya, itu iya. Saya lakuin dengan izin Allah Jalla Jalaluh. Tapi saya ngajinya seperti yang selama ini saya perkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Udah nyatet tuh dari 98 di penjara tuh udah nyatet. Ar-Rahman. Iseng gitu nyalin Fatihah. Iseng kan? Nyalin Fatihah. Artinya iseng. Tapi itu tuh jadi demen tuh. Allah tuh jadi demen gitu. Yang saya rasain ketika saya kemudian ngambil Quran, kemudian kejar sholat ini, sholat itu, baca ini, baca. Yang saya rasain, pertama Allah upgrade tempat saya. Saya tidak lagi ditempatkan di sel, tapi ditempatkan di musola yang 24 jam AC-nya nyala. Keren gak? Kedua, makanan saya di-upgrade sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya bisa milih. Gila gak? Tahanan bisa milih. Jenal maju. Kang, mau pecel lele apa ayam goreng malam ini? Saya ngetes dulu zaman dulu, ngetes. Saya jajal nih, nggak sholat, nggak ngaji, jajal. Nggak ada yang nanya lu. Sebegitu tuh. Oh, ini sambungannya putus. Jadi jangan sampai abtar gitu. Inna syani'aka huwal abtar. Kalau emang kita putus, putus juga gitu. Nah, saya ini dalam kerangka mengingatkan Pak Rektor dan teman-teman semua, apapun prodinya gitu ya. Apapun prodinya, ingat nama kalian itu Darul Quran. Institut Darul Quran. Seperti dulu saya speech pertama kali bahwa Anda nih barokah karena berkampus yang nama kampusnya udah Quran. Sedangkan kita tahu apa aja yang nempel sama Quran pasti hebat. Kenapa berdoa setelah baca Quran itu hebat? Karena struktur ayatnya ya. Sebelum wa idza sa'alaka ibadi tentang syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Doa yang nempel sama Quran ya mesti beda. Makanya orang-orang tua dulu ngajarin Al-Fatihah. Kenapa? Paling tidak Al-Fatihah itu adalah suratun min suwaril Quran. Salah satu surat dari Quran. Ya daripada cuma doa doang kagak ditempel masih bagus Al-Fatihah. Coba kalau orang tua kita yang ngomong Al-Maidah, repot kan? Kepanjangan bos. Yasin aja garuk-garuk kepala. Waduh ya lama nih. Sahabat kami Mas Jody Mbak Anik yang hari ini ada di Amerika, kita doain beliau selamat sehat sekeluarga, nggak ada masalah apa-apa selama di sana dan menjadi ibadah dan amal soleh. Dulu kalau mau nyari cabang baru muter nggak keruan, nggak pakai ngobrol sama yang punya wilayah, nggak pakai izin sama yang punya wilayah, nggak pakai minta tolong sama yang punya wilayah. Dan sebaik-baik yang punya wilayah siapa? Hasbunallahu wa ni'mal wakilu, ni'mal maula wa ni'man nasiru. La haula illa billahil aliyil azim. Dirubah tuh, ngadep Allah dulu.
Nanya lah sama camat, punya temen camat kok nggak nanya. Nanya lah sama wali kota, punya temen wali kota kok. Bos, ya, ente kan sekarang jadi anggota dewan. Iya, di Tulungagung, iya. Ada tempat nggak mau disewa? Nah, nggak mungkin dia nggak bisa bantu gitu. Nggak mungkin dia nggak ngasih tahu. Apalagi dia makin tinggi kedudukannya, ketuanya anggota dewan, ketua DPRD-nya misalnya, wali kota atau bupatinya misalnya. Lah Allah siapa? Fata'alallahul Malik. Ntar kayak ada uplink naik ke atas teng gitu, cerita tentang Asirra, pusat server, terus kita ada uplink, nanti ada downlink. Kita tembak dulu nih ke atas, sedang, nanti sampai di atas diolah gitu. Diolah, ntar jatuhnya kemana nih gitu. Ntar jatuhnya kemana, tergantung dah. Kalau belum kuat dorongannya, didorong lagi kan, tambahin lagi meganya, ditambahin lagi memorinya, ditambahin lagi kapasitas wifi-nya, kira-kira begitu. Kita coba mendekat ke pusat servernya. Di rumah makan, dia pusat servernya bagus. Di luar, iya, dikit-dikit gitu. Ya kalau mau bagus, lu masuk dalam dong, gitu kira-kira. Nah, Mas Jody, Mbak Anik, gitu. Mau buka di mana? Nggak tahu. Nah, karena nggak tahu, datang aja ke orang yang mau tahu, gitu. Tolak. Terus bercanda sama Allah. Nih, buka di mana nih minggu ini? Gitu. Bulan ini buka di mana nih? Ya dinikmatin aja gitu, dinikmatin. Duduk sama santri, ikut mojok, ikut di tengah-tengah santri yang buka puasa, ikut tengah yang nyaur, gitu aja. Ntar lagi fitness, Mas udah buka di Jember? Belum ya? Itu punya tanah gitu. Ini namanya udah kerja gitu loh. Sistemnya Allah ini bekerja. Kayak cerita lama tuh, ada suami istri guru ngaji pengen pergi ke tanah suci gitu. Terus dia mulai ngobrol sama istrinya, ntar malam sholat malam yuk. Masa sih kita guru ngaji belum nyampe ke Mekah ini? Ngomong pertama, kalau kira-kira kita di bumi kan naik ke aras tuh omongan kan. Kira-kira kalau ngomong pertama sampai di plafon tuh omongan. Paham? Sampai di plafon. Ntar kalau kita udah mulai ngambil wudhu setinggi pohon kelapa. Begitu kita takbir pertama, udah mulai nembus langit pertama. Terus sampai salam, mungkin udah nyampe arasnya Allah. Sebagian orang ada yang kekuatannya seperti itu. Ada orang yang memang lama. Karena kehalang sama dosanya, maksiatnya, belum tentu jadi ustadz juga kagak ada dosanya kan. Belum tentu jadi bininya ustadz nggak ada dosanya, belum tentu. Nah, jadi lama karena dia nyari jalan yang nggak ketutup sama dosa gitu. Lama, perlu perjalanan seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu gitu. Tapi ntar bunyi, begitu nyampe nih, ceng gitu, bunyi. Saudaranya lah di Surabaya mimpi, mimpi pergi umroh tapi nggak jelas sama siapa. Terus dia cerita sama bininya, oh mas ini ya mimpi umroh ya, tapi siapa nggak jelas ya. Kan kita kayak ngelihat orang ya, kayak si anu ya, belum jelas kan. Tapi bila dia terus berjalan, makin jelas nggak? Makin jelas. Tapi kalau dia pergi, hilang. Nah karena dia berturut-turut, sholat malamnya berturut-turut, akhirnya tampak jelas. Di impiannya itu makin jelas. Oh, sama kita punya sepupu itu. Telepon langsung, suruh siap-siap paspor, soal kita yang biayain semua. Insya Allah. Ajib. Kenapa saya bilang ini buat umatnya Nabi Muhammad? Ya barangkali umatnya Nabi Muhammad ya kayak kita-kita ini, orang kaya nggak punya, orang hebat kita nggak punya, otak ya, jangankan bikin startup, menjelajahi startup yang dibikin aja kita puyeng.
Boro-boro kita bikin, menjelajahi startup nih. Ini orang udah bikin startup, terus kita mau make aja kita bingung-bingung, apalagi bikin itu. Nah kira-kira otak kita kayak gitu, terus kita mau bersaing sama dia. Jangan pakai cara yang sama, nggak bakal keudak bos. Nikunglah pakai kekayaan kita. Kekayaan kita tuh apa? Allah dan Rasulnya, Quran dan Sunnah Nabinya. Wah. Ini tadi menjelang tutup Allah kasih teaser. Allah kasih teaser nih tadi. Ibarat kata iklan, Allah kasih iklan. Oke, kamu pengen membiayai seluruh rumah tafsir di seluruh desa di seluruh Indonesia. Oke, kasih tahu tuh teman-teman kamu juga di Darul Quran nanti begini begitu begini begitu. Nah begitu mau pulang, Mas Alok tadi nyampein, Pak Ustadz kita masih punya 4 emiten yang lain, yang kalau digabungin menjadi TNT terbesar di Indonesia. Minimal valuasi kita pada saat manggung pertama 20 triliun. TNT, teknologi and telekomunikasi. 4 apa namanya emiten saham itu digabung. Wah. Terus saya nanya, peran saya di mana? Pak Ustadz yang mimpin ini. Al-Fatihah. Ya udah baca serius aja. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya, karena mungkin. Ya, saya memberitahu ini kepada adik-adik mahasiswa-mahasiswi supaya menjadi kerjaannya setiap hari bersama Allah Subhanahu wa taala. Liatin Quran, baca Quran, liatin Quran, baca Quran, liatin Quran, baca Quran, siapin pulpennya, siapin bukunya, tulis-tulis. Tulis. Gini dah. PR nih, PR. Ayo tulis. Tiga surah terakhir pasti semuanya sudah tahu. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. PR-nya adalah coba liatin surat itu, perhatiin 3 surat itu dengan seksama. Titik. Baca berulang dan berulang, lagi dan lagi, terus dan terus. 1000 kali merasa udah paham, udah hafal, namanya qul huwallahu ahad, masa sih. Tapi jangan, pokoknya perhatiin, baca jangan seksama, berulang dan berulang, lagi dan lagi, terus dan terus. Titik udah, sambil dicatat-catat, ditulis-tulis. Yang bisa dicatat, yang bisa ditulis. Terserah sakarapmu, sakarapnya kalian, sakarapnya anda semua. Sambil dihafalin nomor ayat, sambil dihafalin nomor ayat. Dan kosakatanya. Lakukan ini sampai ketemu Kamis yang akan datang. Ntar kita akan lihat apa sih yang ditulis, apa sih yang didapat. Tiap orang akan beda. Bisa dipahami tugasnya? Gampang kan? Gampang apa gampang ini? Udah tahu kalau ada Robinas, jangan so tahu bos. Coba lu ototin lagi, pasti ada sesuatu yang baru. Ntar besok nih Sabtu ulangin lagi, baru lagi, ulangin lagi Minggu, baru lagi, ulangin lagi Senin, baru lagi. Terus ente tahan nih, minggu depan enggak, minggu depan berikutnya lagi baru ente baca, ada lagi yang baru. Itu Quran tuh. Karena Quran itu tulis, karena Quran itu baca hari Senin beda, baca hari Selasa beda. Tulis.
Karena Quran itu baca hari Senin beda, baca hari Selasa beda. Titik. Hari Senin juga baca pagi beda, baca siang beda, baca sore beda, baca malam beda. Tulisnya disiplin betul. Kenapa beda? Begini, sebagai penutup ya, saya berkenan diskusi sama adik-adik mahasiswa-mahasiswi dan para dosen. Kenapa berbeda? Anda Senin nggak ada yang nyakitin Anda, Selasa ada yang nyakitin, terus ngajinya sambil ngeliatin itu loh, yang terjemahannya itu loh. Padahal dia ahli tafsir misalkan, udah jadi dosen idako, udah jam lagu, bener dah, liatin beda. Selasa tuh lagi yang ngebully, ngehina, nyaci, maki, terus lu ngaji tuh. Qul a'udzu birabbin nas. Bisa nangis tuh. Bisa nangis, yakin. Nah, momen begitu nggak bisa kita dapat ketika di momen begitu kita kagak ngaji. Ngajinya datar aja. Lagi sempot ngaji, lagi luang ngaji. Ini dah bos. Gimana ngaji? Ngaji tiap saat lah. Saat ini termasuk yang paling sering sama saya. Enggak, coba aja lihat. Kalau emang bisa tidur saya mau tidur, kalau nggak bisa tidur emang lagi ngobrol saya mau ngobrol. Tapi kalau lagi diam, nggak ada cerita bos, ngaji aja. Dan ngaji gimana? Sama, saya bawa buku di mobil tulis. Nanya saya kanan, ada waktu, ada telepon ya, setoran sama dia. Udah setoran tadi pagi sama saya kanan, saya salim. Masih ada waktu nih, Syekh Abdullah, pokoknya iseng-iseng aja sama Quran, ya rugi amat gitu. Dikerjain ya, jadi nanti Kamisnya akan datang kalau Allah izinkan kita ngaji lagi. Saya pengen lihat, pengen ngacak, lu dapat apa lo? Gitu. Kan ada orang bilang gitu, ih Fatihah mah udah tahu loh Pak Ustaz. Beda bos, bener Anda? Beda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sekali kan? Pesannya apa? Baca berulang dan berulang, lagi dan lagi, terus dan terus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Udah, jalan terus. Ar-Rahmanir Rahim. Udah tahu dong artinya Ar-Rahmanir Rahim dari SD gua udah tahu. Tapi jangan, perhatiin, liatin. Saya ini ustadz, dari dulu sebelum di penjara udah jadi ustadz, udah ngajar. Tapi baru kalau Ar-Rahman Ar-Rahim itu 2 kali disebut. Itu 98 99 tuh. 2 kali ya. Sehingga melahirkan pertanyaan, kenapa 2 kali? Boros amat. Secara orang yang sok tahu tata bahasa, ini kan jadi mubazir. Oh, udah disebut ke Ar-Rahman Ar-Rahim, kenapa harus diulang? Nah, terus saya bikinlah question mark yang gede, zong gitu. Kenapa dia 2 kali? Ngerti? Nggak ngerti. Sekarang gimana? Iya masih nggak ngerti, masih nyari terus. Tapi udah dapet lah. Oh begini begitu. Lahir kemudian series Asmaul Husna. Saya ngajar di Antv, saya bilang 99 hari kita akan bicara 99 Al-Asmaul Husna. Gak taunya sampai hari ke-99 masih Ar-Rahman. Sampai akhirnya Bang Oke, waktu itu masih Bang Oke bilang, izin Kiai kalau besok diterusin 100 episode nih Ar-Rahman, boleh nggak ganti Ar-Rahim? Terus menjelajah gitu, kenapa ya sampai dia 2 kali? Terus kenapa dia adalah
pasangan pertama secara tertib surah dan ayat dijelajahin Ar-Rahman, episode Ar-Rahman, di mana nih Ar-Rahman adanya. Dan saya nggak pakai googling, saya tuh nyatet kebet. Saya tahu ini nggak ada Ar-Rahman, tapi nggak mau, saya tetap mau tahu kenapa sampai nggak ada Ar-Rahman di masa luhum, sampai kemudian Allahu yastahzi'u dan kemudian ulaika, halaman 3 16 halaman 3 kan nggak ada tuh Ar-Rahman, tapi saya pengen tahu gitu, ini Ar-Rahman ada di mana aja, tapi bukan googling gitu. Udah tahu nggak ada itu Ar-Rahman, nggak ada, tapi iseng gitu. Terus berangkat ayat halaman 45 sampai 604 halaman. Hasilnya kemudian buku tentang Ar-Rahman. Oh, kesini larinya, ke situ larinya. Keren. Dan bonusnya itu luar biasa ya. Bonus dari Allah itu luar biasa. Siapkan nanti pertanyaannya, siapkan diskusinya di 5 menit terakhir. Saya Kiai kalau lagi baca Quran itu ngebayangin kayak kita lagi datang ke orang kayanya di kampung gitu. Ini kita ini lagi banyak pikiran gitu. Banyak pikiran, lagi banyak masalah, banyak tuntutan, beban, penderitaan, kesedihan. Terus dipanggil sama orang kaya, girang hati gitu. Girang. Nah, kan Allah manggil kan, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbarunal Qur'an. Enggak mau sih. Gitu. Allah enggak mau sih. Sini ayo. Afala yatadabbarunal Qur'an. Sini aku undang. Kita mandi, kita pakai wangian, dipanggil sama orang kaya di kampung dengan harapan begini, begitu. Terus kita tahu kesenangan si orang kaya kampung ini main catur gitu. Dan saya tahu persis, kira-kira begitu. Saya hanya perlu ngikutin kesukaannya, dalam bahasa kita adalah mengikuti keridhoannya, maka dia akan urus semuanya. Gak perlu kita ngomong. Buktinya apa? Main catur nih, perhatiin. Main catur kan? Anak lu gimana? Kita tinggal jawab, lagi sakit Mbak. Ntar gua kirim dokter. Gitu aja Marjuki, cuma gitu doang. Masa begitu aja kagak mau nih Sob? Kecil banget baca Quran doang. Diatur S3 lu nanti, diatur nanti guru besar lu, diatur prodi apa yang belum sempurna. Ini bukan menteri agama yang sama kita, Allah yang bersama kita. Cuman serius gak kita ngebangun idaku nih karena Qurannya, karena agamanya, bukan karena rupiah misalkan, gaji atau segala macam. Memang boleh nyari rezeki, tapi kira-kira kayak gitu. Sambil jalanin kuda, si orang kaya ini nanya, di rumah ada masakan? Gitu dah bos. Udah gue siapin tuh. Kayak gitu loh. Allahu Akbar. Walhasil selesai main catur, beres urusan. Kan disebutnya juga goib bos. Kitanya aja pada kagak mikir. Apa urusannya? Sholat sama urusan masalah selesai. Ya kalau mau dikotak-katikin ayo gitu loh. Kalau emang harus selalu diakalkan, ya ayo kita akal-akalkan gitu. Tapi insya Allah akal-akalan ini bukan akal-akalan, ini makul. Ente nih bawa handphone, bawa jam tangan, ya kan? Bergaransi, betul nggak? Datang kemana? Ke toko bergaransi. Emang ngelihat, dibenerinnya ngelihat, kan enggak? Tanda terima dulu, terus kita disuruh nunggu. Barisan yang betul ini di mana? Nggak kelihatan sama kita, di belakang. Pokoknya kita nyerahin sama kartu kwitansinya, kartu garansinya, and then kemudian kita terima gitu kan?
Hah? Silakan Pak, tunggu. Nah, masa penantian itu ada wifi, ada cemilan ini, cemilan itu, ada teh, ada kopi, terserah. Nah, sholat, ngaji kayak gitu. Kita kayak menyerahkan urusan kita sama Allah. Sementara ya kita nunggu, ambil sholat, ambil ngaji. Ini kata siapa? Kata Mutalawi Sya'rawi. Udah kita terjemahin tuh dulu, udah ada tuh. Jadi sholat saja. Begitu kita sholat, nanti kayak pasukan di belakang yang jam tangan itu benerin jam tangan kita. Udah waktunya ntar kita panggil nomor 15. Ya, nih udah jadi jamnya. Atau notifikasi muncul di Samsung atau iPhone kita, dang, udah jadi. Wallahu a'lam bissawab. Ya, silakan. Siapa yang mau berdiskusi? Monggo. Alhamdulillah saya belajar dari orang-orang tua, termasuk dari Kiai Kosasi juga, dari Agim, dari Ustaz Arifin Ilham. Justru pemahaman bahwa Allah itu segalanya itu membuat kita lagi begitu ke dia. Nah mungkin karena belum paham lagi begitu tuh harus ke dia itu, makanya jadi futur. Justru kan kita ini pintunya ke Allah itu emang itu ditolak, itu kita malah jadi lari ke dia gitu. Yang saya rasain begitu, makanya kadang-kadang kalau saya bercanda sama istri saya, nah ini ada yang begini begitu ya, supaya kita terus aja ke Allah gitu. Coba dimiliki pandangan itu, sehingga justru futur itu, masalah itu justru itu ntar jadi dikangenin. Kita bisa pura-pura sama suami, bang, berantem yuk. Sebentar saya sholat malamnya enak. Ya didoain. Tapi paham ya? Miliki pandangan, keyakinan, pengetahuan, justru Allah itu tempat kita ngadu. Nah sehingga begitu Anda kena masalah, itu sinyal Allah manggil Anda buat ngadu. Malah jadi nggak jauh. Kenapa orang jauh? Karena dia nggak punya pengetahuan terhadap itu. Ya, yang belakang. Iya boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulis saya. Tulis. Kalau udah judulnya supaya
Kalau udah judulnya titik 2 supaya koma, yang di Zoom juga nulis ya. Kalau judulnya titik 2 supaya koma, mudah-mudahan koma, agar koma, kepengen koma, ya, maka semua ini adalah wilayah doa, bukan wilayah niat. Penting ini. Perbedaan diksi nanti pengaruhnya panjang kali lebar. Jadi kalau udah judulnya titik 2 supaya, agar, mudah-mudahan, ya kepengennya apa, nah itu bukan wilayah niat, itu wilayah doa Alia. Lu duha buat apa? Nah kalau judul udah buat apa, itu bukan wilayah niat, wilayah doa. Lu nggak duha juga boleh. Nah di kita, diksi kita, wilayahnya doa, wilayatut doa dipakai di wilayatut niat. Niat lo apa? Niat sholat duha mau usul sunat doa tuh. Masa mesti gua ajarin? Itu sholat malam buat apa? Lah kalau udah buat apa itu wilayah doa namanya. Pertanyaannya emang udah salah. Ini diksi yang kemudian kontradiktif. Diksinya udah kontradiktif. Lo nggak boleh sedekah niat lo kayak gitu. Kok nggak boleh? Masa sedekah buat jodoh? Kalau udah buat itu wilayah doa bos. Nggak sedekah juga boleh minta jodoh. Ini kenapa sedekah menghalangi jodoh? Rugi dong kalau sedekah menghalangi jodoh. Mendingan gak usah sedekah. Om tadi boleh minta, sekarang jadi nggak boleh minta. Adakah ayatnya? Dari pertama malah dikunci sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari pertama udah dikunci. Kamu kalau minta apa-apa sama aku, kata Allah. Wah ente ngecilin sholawat tuh pengen iPhone. Justru kita adalah orang, tulis. Ini penting nih buat jawab kalau ada yang nyalain kita. Tulis tuh. Justru kita adalah orang yang memuliakan sholawat. Kita tidak akan pernah berani berdoa, kita tidak akan pernah mau berdoa kecuali kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo, keren gitu. Asli kok, Pak. Beda diksi nih, beda rasa loh. Begitu. Iyalah. Lu pengen iPhone emang? Iya pengen. Ya lu jadiin doa dong. Jangan cuma jadi kepengen. Tapi kita adalah golongan orang-orang yang nggak mau berdoa kecuali kita menyebut nama Rasulullah. Kenapa? Satu, emang keberkahannya nggak akan ditolak. Yang kedua, berterima kasih sama Rasul. Gara-gara diajarin nama dia, kita jadi tahu cara mintanya. Kita jadi tahu juga mintanya ke siapa. Karena itu kita berterima kasih sama Rasulullah dengan cara kita mengirimkan salawat buat dia. Keren. Tulis tuh, panjang tuh. Iya udah tulis. Nah, belum. Iya itu tulis udah, kalau udah gue jelasin. Ada wilayah doa, ada wilayah nih ya. Kalau udah judulnya supaya, buat apa, agar, kepengennya apa, itu udah wilayah doa, bukan wilayah niat. Dan sepanjang yang saya rasain Pak Rektor ya, ibadah paling enak tuh doa. Enak banget doa itu. Asik tuh. Minta. Yang tadi soal Maryam saya belum punya pengetahuan untuk itu, saya nanti cari tahu. Oke, silakan. Dosa lo. Ayo istighfar lo. Kalau terselip dikit ngetawain apa.
Ana ukarrir maratan ukhra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Terima kasih sebelumnya Kiai Haji Yusuf Mansur telah memberikan kesempatan kepada Ananda Amin Abdurrahman, program IAT dari Madura. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini adalah kuliah umum yang berjudul Al-Quran Sumber Segala Ilmu. 5 tahun yang lalu saya pernah bertanya kepada salah satu dosen di salah satu seminar, namun pertanyaannya tidak masuk dengan apa yang saya tanyakan. Pertanyaannya, iya jawabannya, maaf, jawabannya. Ini soalnya berdiri depan orang yang mulia. Jadi pertanyaannya adalah Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha khalaqas samawati. Ya Allah, astagfirullahaladzim, lupa. Ditekan. Astagfirullahaladzim. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menciptakan manusia, jin, melainkan mereka mengabdi kepadaku. Inna khalaqna nasi itu afwan. Ya, di situ ada maksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak akan pernah menciptakan manusia, bahkan jin, mereka mengabdi kepadaku. Nah, sedangkan kita ketahui bahwasanya Indonesia berbeda-beda suku, agama, dan ras masing-masing. Nah, bagaimana nasib mereka yang tidak masuk agama Islam? Bagaimana nasib mereka yang tidak bersolat pada Rasulullah SAW? Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada Rasulullah, yaitu orang yang paling sibuk nanti di akhirat nanti adalah Rasulullah yang mencari umat-umatku. Aina ummati, aina ummati. Syukran jazilan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian. Ini nggak ada pertanyaan berarti ya? Pertanyaannya, oh iya, pertanyaan bagaimana nasib orang-orang yang tidak beragama Islam dan tidak bersolawat dan tidak membaca Al-Quran? Oh, iya, seperti itu. Terima kasih untuk semuanya perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekalangkong. Ini yang jawab Kiai Kosasi aja. Kiai Kosasi yang jawab. Ya, ini memang wilayah dosen idaku ini. Gimana nasibnya orang yang nggak beragama, nggak baca salawat nanti di hari akhir. Ayo monggo, ayo bikin paper ya, bikin paper. Ya, yang lain pertanyaannya, ntar jawabannya jadi paper. Ya, saya nanti pengen dengar cerita kenapa Anda ada di sini, kenapa Anda kuliah di IDAKU, apa yang mendorong Anda kuliah di IDAKU, ya, yang punya pengalaman unik, cerita unik, ya, silakan. Saya tunggu habis pertanyaan yang ini. Silakan. Mana speakernya? Speakernya mana? Nih speakernya sayang. Nggak apa-apa, ayo. Mic-nya. Nah. Jadi kebetulan memang saya sudah mengikuti ilmu-ilmu set dari SMK, waktu dari Paitren juga, dan saya dikenalin sama kakaknya ayah saya. Malu. Saking saya penasarannya dengan apa yang Ustadz omongin, sampai saya bilang gini, saya cobain apa yang UYM bilang ini bener apa enggak.
Besti Az-Zahra. Az-Zahra. Oke. Asalnya Bekasi. Saya dari Bekasi ke sini. Jakarta Timur. SMK. Jadi saking saya penasarannya sama apa yang Ustadz ngomong dulu, kan Ustadz sering ngomong sedekah. Terus saya penasaran, saya pengen tahu nih apa yang UIM bilang ini benar apa nggak sih? Kita lihat nih. Oke, saya buktikan. Saya ikutin apa yang Ustadz bilang, kayak misalkan kalau kita lagi dalam terhimpit, misalkan perlu uang nih, terus ada teman kita minjem uang, kasih aja. Terus saya buktiin, oh tadi awalnya saya tolak nih, nggak mau pinjemin. Terus saya ingat omongan Ustadz kan, oh yaudah saya kasih aja. 1 jam setelah saya kasih bantu dia, Allah ganti lipat ganda. Kayak gitu. Terus itu masih SMK. Saya dengerin, saya setiap hari diajak ke Istiqlal. Terus saya ikutin, saya dengerin, sampai saya pengen, kayaknya gue pengen deh kuliah di Darul Quran. Kesampean gak ya? Kayak gitu kan. Iseng tuh daftar, ternyata keterima. Masya Allah, cuman iseng doang gitu kan. Cuman di dalam hati cuman kepengen nih lebih deket gitu kan, siapa tahu bisa duduk berdua sama Ustadz gitu kan. Alhamdulillah akhirnya keterima. Dan saya juga sebenarnya hari ini kerja, cuman saya maksakan untuk izin dan ingin duduk bareng mendengar ilmu lagi. Dan Masya Allah saya termotivasi. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan dari apa yang sudah Ustadz jelaskan barusan. Saya itu mengajar, Ustadz. Ya, saya mengajar. Saya mengajar Quran. Awal saya pengen kuliah di Daku juga untuk saya tetap bersama Quran. Apapun yang terjadi, hidup matiku bahagia bersama Al-Quran. Tapi ada problemnya nih. Ada problemnya. Oke. Alhamdulillah saya keterima kerja di salah sekolah SMPT. Deket tuh, setengah tahun kemudian saya terus buktiin apa yang Ustadz bilang ini bener gak sih, setiap pokoknya Ustadz ceramah ini apa yang UIM bilang bener gak gitu kan. Nggak usah saya nggak usah mendiskriminasi dulu, dia bohong nih ngomongnya, coba saya buktikan dulu kayak gitu. Dan setelah saya buktikan memang benar gitu, dengan kesungguhan niat yang tulus. Tapi ada masalahnya. Di sini ada kayak jelajahi Quran, nanti kita akan menjelajahi dunia. Ini benar banget. Saya bersama Quran saya bisa jelajah keliling Aceh, Sumatera gratis, nggak pakai uang. Tapi baru-baru ini saya mendapatkan ujian. Pertanyaannya adalah kenapa Allah kasih ujian ini, dimana kan kalau Ustadz bilang nih, ketika kita diskusi, tanya, dekat sama Allah, dekat sama Quran, Allah akan memberikan sebuah kebahagiaan untuk kita, sebuah sesuatu hal mukjizat yang tidak tara. Tapi kenapa? Pertanyaan saya kenapa? Ini yang membuatkan dan menyebabkan mungkin saya Allah kasih untuk kesini kali ya. Ini dia jawabannya gitu. Saya terlibat dalam sebuah hubungan. Jadi ada laki-laki, beliau sudah punya istri, sudah punya anak. Mereka ini lagi dalam masalah dan pertemuan kita tidak sengaja. Pertemuan kita tidak sengaja dan saya berada di antara mereka di saat mereka lagi bermasalah dan kami menjalin sebuah hubungan. Pertanyaannya kenapa hal itu bisa terjadi sama saya dan kenapa Allah uji saya dengan hal seperti itu? Dosen Idaku bukan? Bukan. Bukan dosen Pak Rektor. Enggak, dia mau rumah tangganya baik-baik saja. Bukan. Oke, Besti. Ya. Pertanyaan saya kenapa kayak gitu?
Kalau misalkan sudah semua saya dapat, sudah semua saya lakukan, sudah semua saya turuti nasihatnya Allah, sudah saya turuti perintahnya Allah, kenapa di satu masa saat iman kita saya lagi naik-naik tiba-tiba jatuh? Kan belum tentu jatuh itu. Tapi buat saya jatuh. Oke. Nah, ini menarik nih. Saya punya prinsip menarik. Jatuh itu nggak nyata, gagal itu nggak nyata. Nggak ada jatuh itu nyata, gagal itu nyata, nggak ada loh. Badrus nggak diterima itu nggak nyata, nyata itu diterima. Makanya saya nggak punya tuh kosakata jatuh, susah, menderita, nggak ada gitu, karena nggak ada kosakata itu gitu. Izin Allah. Besti perjalanan belum selesai, kamu doain mereka supaya kemudian rumah tangganya baik gitu kan, supaya kemudian hubungan suami istrinya itu membaik, dan kemudian ya boleh ditambahin dengan narasinya Besti, bila misalkan ya, takdirnya dia adalah jodoh saya, ya mudah-mudahan saya juga bisa akur sama dia kan, nggak apa-apa juga. Banyak di dunia ini yang kemudian perempuan kedua itu memang mensupport perempuan yang pertama, banyak. Cuman di Darul Quran belum ada yang punya pengalaman kayaknya. Kiainya payah. Ayo. Jadi belum tentu itu nggak baik Besti ya gitu. Belum tentu nggak baik. Orang yang bangkrut, gagal, putus cinta, kita yang menerjemahkan itu sebagai sesuatu yang nggak baik, sebagai sesuatu yang kemudian hancur, nggak benar, itu nggak bagus, itu enggak gitu. Insya Allah enggak. Saya mungkin kayak Kosasi, kalau dulu ayah saya tidak bercerai dengan ibu, saya nggak bisa ngaji loh. Segitunya ayah saya itu qori istana. Ayah saya sama ayahnya lagi itu qori istana. Ayah saya itu zaman Soekarno qori istana. Saya lahir nggak ketemu ayah, cerai. Dulu saya sampai remaja itu dendam kalau ngeliat ada orang punya ayah, sakit. Kenapa sih gue nggak punya? Kenapa sih gue nggak punya? Kenapa sih gue nggak punya ayah? Nggak ada ayah. Ya, emang apa-apa kan hikmahnya belakangan. Ternyata dengan cara saya tidak punya ayah, ayah saya banyak. Ada ayah Mamat, ada ayah Uci, ada Om Husen, ada Haji Zen, ngkong kita di Kuitang. Saya muter gitu, muter kemana-mana tuh. Yang lain kan nempel sama ayahnya aja, nggak punya pengalaman berayah yang lain. Saya berayahnya banyak gitu. Dan kalau sudah ke, misalnya udah kayak Mamat, ya saya kayak anaknya gitu, dipangku, nyender, nyabutin uban. Iya zaman dulu. Ayah saya qori, engkong saya qori dari garis ayah. Tuh Jawa tuh. Ibu garis Betawi, ayah Jawa. Nah, ntar silsilah yang begini keluar kalau nyapres, kan harus orang Jawa katanya. Kulo tiang Kendal gitu. Suatu saat ngumpul sama anak-anak beliau dari istri yang baru. Iseng saya mau wirda, kita ngaji yuk, gitu, ngaji. Kaget saya.
siap saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Boro-boro nanti ketapakan yang berikutnya baca kitab lah misalkan atau apalah gitu. Ini ngaji. Sampai kemudian saya ngambil alih. Pek nggak bisa begini, Pek. Dah, ayo lu ikutin abang ya. Ini. Saya kaget. Oh ini salah satu rencana Allah. Jadi kita ngelihat kasihannya orang cerai, belum tentu. Bisa jadi itu kebaikan buat dia. Jangan menghukumi sesuatu yang bukan wilayah kita. Nasib orang bukan wilayah kita. Oh nasib kita aja bukan wilayah kita. Tugas besti adalah terus membawa ke Allah. Gitu. Serius nih ya Allah. Gitu. Iya terus aja ke Allah. Kita kan Allah yang bolak-balikin hati atau apa. Banyak cerita. Tadinya istri pertama terus jadi istri kedua. Istri kedua jadi istri pertama. Banyak cerita. Jalanin aja besti, jalanin terus. Pastikan tidak ada yang dilanggar. Kan menjadi istri kedua kan bukan pelanggaran. Pelanggaran mah sebelum sah berzina. Itu pelanggaran. Kamu video call tidak beraurat, tidak nutup aurat, itu pelanggaran. Tapi menikah nggak pelanggaran. Tergantung kosakata kamu. Kalau kosakata kamu itu maka serenceng ya jadi begitu. Hilang motor mau pakai diksi yang mana? Ya gue lagi sial, ya jadi sial lah. Tapi kalau diksinya, ya Allah tadi saya berdoa supaya selamat. Jangan-jangan motor ini nanti akan menjadi alat yang saya nggak selamat. Terus Allah hilangin motor itu, maka hilanglah pula bencana. Kan jadi bagus. Permainan kata-kata sih memang, tapi itu pilihan yang harus dipilih. Ada yang mau cerita lagi? Kenapa sampai ada di sini? Ya, gue badi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau dari saya ingin testimoni gitu ya, tepatnya tentang apa yang Kiai sampaikan, yang saya alamin sendiri gitu. Ya. Di sini Kiai salah satunya itu mengajarkan tentang sholawat, tentang zikir pagi sore, dan intinya tentang amalan ayam. Ya. Baik ya, langsung aja. Jadi ketika kita menghajatkan sesuatu, udah amalin aja apa yang Ayah Yusuf Mansur ajarkan. Contoh sholawat gitu ya. Beliau mengajarkan bahwa ketika kita pengen sesuatu nggak cuma di angan-angan, bila perlu di print, tempelin di tembok, gitu ya. Jadi waktu pas zamannya santri khidmat di Darul Quran, itu saya menggambar gitu kan, membayangkan apa hajat-hajat saya gitu, saya gambar. Dan kawan-kawan di sini juga pada tahu ya. Nah itu ternyata terjadi setelah hikmat itu terjadi. Nah, antara lainnya itu sholawat gitu. Jadi saya pengen sebuah HP, waktu hikmat itu kita nggak dapat apa-apa, ikhlas ridha karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, salah satunya itu waktu itu lagi zamannya ngetren HP gitu ya. Saya coba, nggak punya duit nih, coba aja lah, amalin aja. Jadi saya tempel Vivo gitu ya, HP Vivo. Nah, terus setelah itu datang nih. Nah, ya baik kayak gini kan. Ya lumayan lah gitu kan, HP tipenya lah lupa, ini tipenya ini pokoknya kayak gitu ya. Ini hari sholawat, enggak setiap hari kita sholawat banyak, respect setiap kamu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Nah, ternyata setelah beberapa hari langsung kalau tiba-tiba datengin, Zat, nih ada punya sesuatu, ambil nih gitu kan. Langsung diambil, kirain gorengan Ustaz, karena bungkusnya warnanya merah gitu kan. Saya keteng-keteng gini kan, pas sampai pesantren saya juga Masya Allah, ini salah nggak? Siapa gimana ya?
kirain gorengan gitu kan, gorengan buat kumpul sama teman-teman gitu kan. Nah ini pas saya tanya konfirmasi, iya ternyata benar ini. Nah itu tentang sholawat, jadi ditempel hajatnya, kita sholawatin, alhamdulillah dapat. Terus lagi zikir pagi sore gitu. Nah zikir pagi sore kemarin karena ada kesibukan gitu kan, lupa sampai zikir pagi sore, orderan ternyata sepet gitu, sepet nggak ada orderan, kan jualan gitu ya. Nah yang punya apa jualan on-shop atau lain sebagainya, terus akhirnya coba habis subuh gitu kan, lanjutin lagi zikir pagi sore. Nah hari itu tiba-tiba dapat hajat, dapat orderan sekian juta. Sorenya lagi dapat lagi sekian juta, yang ya alhamdulillah lumayan hasilnya. Itu salah satunya yang tentang zikir pagi sore. Dan yang terakhir yaitu tentang amalan sedekah. Nah itu ini amalan yang sangat luar biasa menurut saya pribadi gitu ya. Jadi waktu itu salah satu hajatnya itu nikah ya. Hajatnya itu nikah karena jomblo gitu kan, hajatnya salah satunya itu pengen punya pasangan. Nah ternyata setelah itu setelah saya hajat, ya Allah saya minta bila perlu dia yang ngomong ke saya gitu ya, nyamin saya nggak akan mencari gitu, nggak akan pacar-pacaran gitu kan. Nah itu ternyata setelah doa itu, setelah 1 minggu dapat kabar ada seorang perempuan gitu ya Ustaz, ngajakin buat nikah. Itu nah, coba laki-laki mau diajak nikah uangnya cuma 20.000, gimana coba ya, pusing juga gitu. Dan itu kakak belum nikah, perempuan gitu kan, katanya kalau kakak belum nikah itu nanti susah nikahnya gitu. Itu orang tua belum dapat waktu itu uangnya cuma 20.000, masih khidmat kiai gitu ya. Ternyata akhirnya uang itu 20.000 saya bawa, bismillah coba ngamalin amalannya kiai, kalau apa-apa coba libatin, kalau punya masalah libatin selalu Allah, bukan Allah masih jalan gitu. Nah uang ini saya bawa tahajud gitu kan, terus paginya dibawa di sahajadah, tempelnya di bawahnya, set, ya Allah tolong dilipat gandakan sekian gitu kan buat modal nikah gitu, 20.000 nih. Nah waktu ada uang logamnya lagi gitu kan. Itu jadi emang uang itu relatif ya, bagi orang yang punya 20 miliar 30 miliar mungkin sedekah 10 juta 20 juta itu hal yang kecil, tapi bagi orang yang punya 10.000 20.000 itu nilainya mungkin setara dengan 10 miliar atau berapa buat kawan-kawan yang nggak punya. Nah ternyata uang ini kemudian saya doa, ya Allah buat modal nikah, saya sedekahkan ke masjid. Akhirnya sampai di ketemu teman, Bang apa itu uang logam di sini kan, di baju koko gitu kan. Iya nih mau jalan-jalan ke masjid, belum dimasukin, ya Allah tolong lipat dikalikan sekian buat modal nikah gitu kan. Nah, setelah sekian hari, sebulan kita juga riadoh gitu kan, ya tahu kalau kamu emang serius, yaudah kita ikhtiar bareng-bareng, kita riadoh bareng-bareng, karena belum dapat restu nih dari orang tua. Riadoh bareng, Daud bareng gitu kan, Daud bareng, terus amalannya juga bareng, calon saya ikut bareng. Akhirnya menjelang hari H, pusing nih, mau biaya ini mau nikah gitu kan, kok uang belum ada kabar ini. Ditelepon saya tiba-tiba sama Syekh gitu kan, dipanggil lagi di mana katanya kan, oh saya mau main dong ke asrama. Pas mau ke asrama tiba-tiba tanyain, katanya mau dengar-dengar mau nikah gitu kan. Nah, tiba-tiba nih ada sedikit uang gitu kan, buat apa namanya, buat apa sih, kayak walimahan ya bahasanya. Nah kayak gitu, dikasihnya berapa coba, pas saya buka masih anget, tebel segini. Saya keterot gitu kan, punya segini tebel segini, isinya berapa juta juga. Nah, pokoknya 50-50an gitu segini tebelnya nih. Nah, kawan-kawan juga di kamar ini yang pernah saya saksikan itu teman-teman juga pada ibaratnya speechless gitu. Oh ternyata benar gitu. Jadi kawan-kawan nih yang mau nikah modalnya tipis, coba itu salah satu tips dari saya. Dan kebetulan waktu saya nikah, beliau Kiai Kosasi yang waktu itu khutbah menceramain kita di Masjid Nabawi, alhamdulillah doain para santri. Itu mungkin sedikit cerita dari saya, semoga menginspirasi buat kawan-kawan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar nuril anwar wa sirril asrar riyaqil aghyar wa miftahi babil yasar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa ummatihi al-anwar adada ni'amillahi al-dhalih adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat وتطهرنا بها من جميع الذنوب والسيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمد رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أمسينا وأمسا قل لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق الفاتحة أعوذ بالله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اغفر لنا ولوالدينا. Selamat terus membersamai diri kita semua dengan Quran. Setiap hari jangan sampai kosong. Quran ya terus, dan selamat mengerjakan yang tadi ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dilihatin betul, dioprek-oprek, direnungin, dicatat-catat sampai ketemu sesuatu. Terima kasih Profesor Dr. Kiai Anwar Sani dan semua sivitas akademikanya, Hidaku, ya, Pak Marzuki, Nurdiana, Mbak Dina ada? Oh, Zoom. Ya, baik. Rina ya, semua makasih banyak. Hanya kepada Allah kita berharap balasannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.